Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidan mabad. Dan siapa yang akan mensifati ataupun menjelaskan bacaan Nabi pada sholat sunnah fajar? Bagaimana bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat sunnah fajar? Ada yang ingat? Bacanya dipersingkat atau pendek sekali. Nah, khafifatan jiddan. Nah, surat atau ayat apa saja yang kadang Nabi membacanya pada sholat sunnah fajar? Al-Kafirun dan An-Nas. Ayat yang lain? Al-Baqarah ayat oh iya. Al-Imran ayat ke-52 ya. Nah, baca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat zuhur. Nah, pada sholat zuhur Nabi pada rakaat pertama dan kedua beliau membaca Al-Fatihah. Setelah itu membaca surat dan rakaat pertama biasanya dipanjangkan daripada rakaat yang kedua. Dan kadang-kadang beliau pada rakaat pertama itu membaca surat yang sangat panjang hingga ada seorang sahabat yang pergi ke Baqi untuk buang hajat dan kembali dalam keadaan beliau masih mendapatkan rakaat yang pertama. baik. Dan kadang-kadang Dia membaca surat At-Tariq, Al-Buruj dan lain dan surat-surat lain yang sangat panjang. oh iya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat zuhur 6 memanjangkan rakaat yang pertama tidak seperti rakaat yang kedua, atau rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Dan kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan 6 rakaat yang pertama ya, dan sehingga seorang sahabat pergi ke Baqi menunaikan hajatnya, kemudian kembali ke rumah berwudu, kemudian datang ke masjid dan masih mendapati rakaat yang pertama dari sholatnya Nabi. Dan kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, membaca surat yang pendek ya. At-Tariq, Al-Lail, Al-Insyiqaq dan yang semisalnya. Pada rakaat yang terakhir, 2 rakaat terakhir pada sholat zuhur, apa yang dibaca oleh Nabi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada 2 rakaat terakhir sholat zuhur ya, lamanya atau panjangnya separuh, kira-kira separuh daripada 2 rakaat yang pertama.
Dan kadang Nabi SAW mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja. Apakah Al-Fatihah dibaca pada setiap rakaat? Dalilnya hadis atau perintah Nabi SAW terhadap orang yang sholatnya jelek. Ya, nah, tsumma if'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukan yang demikian pada sholatmu keseluruhan. Nabi SAW kadang memperdengarkan sebagian ayat pada sholat zuhur. Di antara surat yang biasa dibaca Nabi, surat apa saja? Sabbihisma rabbikal a'la, Al-Ghasyiyah, Al-Buruj, At-Tariq, Al-Lail, Thayyib, Wal-Laili idza yaghsha. Nah. Kita lanjutkan sholatul asr. Qala Syekh rahimahullah taala sholatul asri, yakni bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat asar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ulayaini Fatihatal kitab wa suratain. Wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thaniyah. Wa kana yadhunnuna annahu yuridu bidzalika ayudrikan nas ar-raqa'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca pada 2 rakaat yang pertama fil ulayaini, pada 2 rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, wa suratain, dan 2 surat. 2 surat, yakni rakaat pertama 1 surat, rakaat kedua 1 surat, ya, bukan 2 rakaat langsung. Dan memanjangkan pada rakaat yang pertama apa yang tidak dipanjangkan pada rakaat yang kedua. Ini rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Bahkan dan mereka para sahabat yadhunnuna, menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memanjangkan 6 rakaat yang pertama, menginginkan dengan hal itu agar orang-orang mendapati rakaat yang pertama, Wa kana yaqra'u fi kulli minhuma qadra 15 ayatan. Qadra nisfa ma yaqra'u fi kulli min rak'atainil ulayaini fi dhuhr. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada setiap dari keduanya, itu pada setiap dari 2 rakaat yang pertama, kira-kira 15 ayat. Khamsa asyrat ayatan, kira-kira 15 ayat. Kira-kira separuh apa yang biasa Nabi membacanya pada setiap 2 rakaat yang pertama pada sholat zuhur. Nah, pada sholat zuhur Nabi akan membaca 30 ayat, ya, 30 ayat. 6. Pada sholat zuhur separuh dari itu 15 ayat. 6. Wa kana yaj'alu rak'ataini al-akhiratain aqsar minal ulayaini qadra nisfihima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 2 rakaat yang terakhir, rakaat ketiga dan keempat, 2 rakaat yang terakhir lebih pendek dari 2 rakaat yang pertama, kira-kira separohnya atau setengahnya. Wa kana yaqra'u fihima bi Fatihatil Kitab. Dan Nabi SAW membaca pada keduanya dengan Al-Fatihah, yakni pada 2 rakaat yang terakhir, ya, pada 2 rakaat yang terakhir membaca Al-Fatihah saja. Wa kana yasma'uhum al-ayat ahyanan. Dan kadang-kadang Nabi SAW memperdengarkan ayat kepada mereka.
Jadi kadang-kadang Nabi membacanya agak keras ya, sehingga didengar oleh para sahabat ayat yang dibacanya tersebut. Yaqra'u bisuwar allati dzakarna fi sholatid duhri. Dan Nabi SAW membaca surat-surat yang kami telah menyebutkan pada sholat zuhur. Dan di keterangan pada sholat asar ini sama dengan sholat zuhur, ya, hanya panjangnya separuh daripada sholat zuhur. Ya, nah, surat-surat yang dibaca pada sholat asar sama dengan yang dibaca pada sholat zuhur. Ya, nah, kita lanjutkan sholatul maghrib. Bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat maghrib. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fiha ahyanan bi qisaril mufassar hatta innahum kanu idza sallau ma'ahu wa sallama bihim in sarafa ahaduhum wa innahu la yubsiru mawaqi'an nablihi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang membaca padanya ya, pada sholat maghrib dengan surat-surat yang pendek, sehingga sesungguhnya mereka ya, hatta innahum, sesungguhnya mereka kanu idza shallau ma'ah, dulu apabila mereka sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kanu kepada mereka, pada para sahabat, sholau kepada para sahabat, nah, sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasallama bihim, dan selesai dari sholatnya salam, ya. In sorofa ahaduhum, seseorang di antara mereka ya, pulang, sorofa, nah. Wa innahu la yubsiru mawaqi'an nablihi, benar-benar dia bisa melihat tempat jatuhnya anak panah. Mawaqi'an nablihi ya, tempat jatuhnya anak panah. Dan ini karena Nabi SAW membaca surat yang pendek, sehingga selesai dari sholat maghrib tersebut masih terang, ya, masih terang, sehingga bekas jatuh anak panah itu masih kelihatan, ya, masih bisa dilihat. Ya, nah, wa qara'a fi safari bi ad-din wa zaitun fi raq'ati tsaniyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar membaca surat ad-din ya, pada rakaat yang kedua. Wa kana ahyanan yaqra'u bi tuwalil mufassal wa awsatihi. Wa fakana taratan yaqra'u billadzi kafaru wa saddu an sabilillah wa taratan bitur wa taratan al-mursalat qara'a biha fi akhir sholati sallaha sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahyanan yaqra'u bitulal tawilaini atulayaini bitula atulayaini al-a'raf fi raq'ataini wa taratan bil anfal fi raq'ataini. Dan kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat-surat yang panjang dan yang pertengahan, bitualil mufassal wa awsatih. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang membaca billadzi kafaru wa saddu an sabilillah, dalam surat Muhammad ayat yang ke-38, dan kadang-kadang membaca surat At-Tur ya, nomor surat 52 jumlah ayat 49, wa taratan al-mursalat nomor surat 77 jumlah ayat 50. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat al-mursalat pada akhir sholat yang Nabi SAW mengerjakannya.
Dan kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam 2 surat yang panjang, bitulayni, yaitu surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf, nomor surat nomor 7, jumlah ayat 206 ayat, pada 2 rakaat, Jadi satu surat dibagi 2. Dan kadang-kadang Nabi SAW membaca surat Al-Anfal, surat nomor 8, jumlah ayat 75, fi raq'ataini, pada 2 rakaat. Nah, ini pada sholat maghrib, ya, pada sholat maghrib. Nah, kadang Nabi SAW membaca surat-surat yang pendek dan kadang juga membaca yang panjang. Qala syarahimahullahu ta'ala qira'atu fi sunnatil maghrib. Baca Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat sunnah maghrib. Wa amma sunnatul maghribi al-ba'diyati fa kana yaqra'u fiha qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Adapun pada salat sunnah maghrib ba'diyah, salat sunnah maghrib ba'diyah itu salat sunnah setelah salat maghrib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca padanya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah, salatul isya, baca Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat isya. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atainil ulayaini min waslil mufassal fi fakana taratan yaqra'u bisyamsi wa duhaha wa asbahaha min aswar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang membaca pada 2 rakaat yang pertama dari surat-surat yang pertengahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca asy-syamsi wa duhaha dan yang semisalnya dari surat-surat. Wa daratan idzas sama'un syaqqat wa kana yasjudu biha. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca idzas sama'un syaqqat dan Nabi sujud dengannya, yaitu pada ayat yang ke-21, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nabi sujud tilawah. Wa qara'a marratan fi safarin bitin wa zaitun fi raq'atil ula. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ketika safar dengan at-tin dan 6 surat at-tin pada rakaat yang pertama. Wa naha an itolati qiraati fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari memanjangkan bacaan padanya. Wa dzalika hina shalla Mu'adz bin Jabal li ashabihi al-isya fatawwala alaihim fansarafa rajulun minal ansar fa shalla fa akhbara Mu'adz anhu fa qala innahu munafiq. Wa lamma balagha dzalika ar-rajul dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ma qala Mu'adz fa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam aturidu antakuna fattanan ya Mu'adz idza amamta an-nas faqra bisyamsi wa duhaha wasabbih isma rabbikal a'la wa iqra bismi rabbika wa al-laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wa dha'if wa dzul hajah.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari memanjangkan bacaan padanya itu pada sholat isya. Dan yang demikian ketika Mu'adz bin Jabal mengimami para sahabatnya sholat isya. Kemudian Mu'adz memanjangkan bacaannya, memanjangkan atas mereka, ya, memanjangkan sholat isya tersebut. Fansarafa rajul minal ansor fasolla, maka berpalinglah, ya, atau keluarlah seseorang dari orang Ansor, ya, sholat keluar dari berjamaah, ya, keluar dari berjamaah dengan Mu'adz, karena Mu'adz memanjangkan bacaan. Fasolla, kemudian dia sholat sendirian, ya, orang tersebut sholat sendirian. Fa ukhbira Mu'adz anhu, kemudian Mu'adz diberitahu tentang pemuda tersebut atau orang itu, ya, keluar dari jamaah. Faqala, maka berkata Mu'adz, innahu munafik, sesungguhnya dia itu adalah munafik. Walamma balagha dzalika rajul, dan ketika berita tersebut sampai kepada laki-laki itu, ya, sampai ucapan Mu'adz kepada laki-laki tersebut, dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ma qala Mu'adz, maka laki-laki tersebut masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh Mu'adz. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz, apakah kamu ingin menjadi orang yang menyebarkan fitnah wahai Mu'adz? Idza amamta annas, apabila kamu mengimami manusia, faqra, maka bacalah, ya, asyamsi wa duhaha, atau sabbihisma rabbikal a'la, atau iqra bismi rabbika, atau wal laili idza yaghsha, maka sesungguhnya salat di belakangmu orang yang sudah tua, orang yang lemah, dan orang yang memiliki hajah, kebutuhan. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam Sharh Riyadhus Shalihin, qobliyah asar itu tidak termasuk rawatib. Qobliyah asar tidak termasuk rawatib, yakni Nabi SAW tidak mengerjakan terus menerus, ya, ahyanan, kadang-kadang saja. Kalau ba'diyah asar tidak ada, ya, ba'diyah asar tidak ada. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan sujud tilawah tadi, kira-kiranya gimana? Apakah semua ayat-ayat yang di sujud tilawah itu tetap dilakukan? Disunnahkan ketika membaca ayat sajidah, ya, ayat yang di situ disunahkan untuk sujud. Nah, setelah sujud kemudian melanjutkan bacaan. Ya, apabila ya tidak hafal surat tersebut, ya, tidak mengapa. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Nah, itu tergantung dari imam, Ustaz. iya, tergantung dari imam. Kalau imam sujud, ya makmum sujud. Kalau imam tidak sujud, ya makmum tidak sujud. Kalau sholat sendirian, ya sebaiknya sujud, ya, sebaiknya sujud. Disebutkan dalam sebagian riwayat hadis bahwasanya syaitan menangis atau menyesal
Karena anak Adam sujud ketika membaca ayat sajdah tersebut. Nah, karena syaitan ketika diperintahkan sujud tidak mau sujud. Nah, jadi kalau antum sholat sendirian membaca ayat sajdah, sujud. Nah, Bertakbir Ustaz. tidak bertakbir. Langsung sujud, kemudian bangkit dari sujud, kemudian melanjutkan bacaan. Wallahu a'lam. Ada bacaan di dalam sujud tilawah. Bacanya sama dengan sujud dalam sholat. Memang ada sebagian riwayat hadis yang menjelaskan bacaan tilawah tersebut. Tapi hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Yang sajadah wajhi dan seterusnya itu. Allah. Nah, kalau tidak yang tanyakan lagi, kita cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka walhamdulillah.